Harta kamu udah habis kan, jadi udah Selama selesai. ini. Dan hubungan kita berarti udah selesai juga. Wah, mau nganggep mantan aja aku udah malu banget kalau kamu udah lumpuh kayak gini, bangkrut lagi. Kamu nggak usah banyak ngomong, mending kamu pergi dari sini, Win, daripada aku tambah Kenapa? marah di sini. Kamu mau nangis karena udah dikata-katain sama aku. Bayi, kamu tuh udah cacat, kamu udah lumpuh, kamu nggak bisa apa-apa, Bayi. Dan aku udah mau nikah sama dia sebentar lagi. Kamu nggak guna di sini, mending kamu mati aja sekalian. Win, kamu Emang iya kan? Kamu coba-coba, kamu tuh nggak lihat. Tuh kan, kaki kamu itu mending nggak usah dipakai sekalian. udah, Win, yang penting aku udah tahu sama kamu ya, Win. Dan jangan sampai nanti kamu nyesel, Win. Kamu pikir Apa? Nyesel? Buat apa menyesal? Dan aku udah bersyukur banget kalau bentar lagi aku bakal ninggalin kamu dan aku mau menikah sama dia. kamu pergi sekarang daripada aku tambah marah di sini. Yaudah yuk. Karena di sini udah gak ada waktu. Benar. Aku kira Windy itu adalah wanita yang baik. Ternyata dia jauh dibandingkan sama Putri. Loh, baik. Baik, kamu kenapa kok di bawah? Iya, Sini aku bantu. Gimana kalau kita jalan-jalan aja daripada kamu mikirin yang buat kamu sakit hati? udah deh, Put. Makasih banyak ya, Put. Kamu masih mau baik dan perhatian sama aku, Put. Kayaknya kita di sini aja ya. Sini aja bos. Ya. Semoga aja apa yang aku lakukan ini benar-benar sesuai ya. Iya bos. Semoga ya. Karena kan aku sekarang dihadapkan dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama, aku harus menjaga perasaan calon tunangan aku. Dan yang kedua, aku juga nggak bisa membohongi perasaan aku ya. Tapi kan aku juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya, aku harus memilih perempuan yang baik dari yang terbaik ya. Intinya, aku harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar fair. Mungkin dengan cara ini aku bisa tahu mana yang benar-benar terima aku apa adanya. Kamu sebentar lagi laksanakan apa yang udah aku perintahkan sama kamu ya. Baik bos. Kamu pastikan dia benar-benar datang ke sini. Karena terus terang, aku udah lama gak ada hubungan. Artinya aku gak kontak dia. Nah, kamu kasih penjelasan sama dia kalau misalkan ya aku kondisinya sekarang seperti ini karena apa ya? Aku juga malu yang mau ketemu sama dia gitu. Ya seolah-olah kamu jangan disuruh aku ya, tapi karena emang inisiatif kamu sendiri. Karena apa ya, kalau misalkan aku nggak menggunakan cara seperti ini ya, aku nggak bakalan bisa memutuskan ya. Karena juga di sisi lain ada tekanan dari keluarga, gitu kan. Tapi kalau seperti ini, kamu juga bakalan menjadi bukti di sini ya, dan menjadi saksi bahwa perempuan yang aku pilih adalah yang terbaik. Kamu bisa menjelaskan nanti ya. Siap. Sama orang tuaku. Oh ya, aku juga udah menyuruh salah satu orang kepercayaanku juga buat membantu aku sekarang ya. Kayaknya dia udah berangkat nih. Coba aku telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Gimana? Apa kamu udah siap? Oh, udah mau ketemu. Masih nunggu. Ya udah kalau gitu. Ya aku di dekat pohon beringin. Iya. Ya udah kalau gitu pastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang aku perintahkan sama kamu. Oke, assalamualaikum. Ini juga orangku juga udah siap ya. Oh ya bos. Kalau misalkan saya jadi bos Bayu, mungkin saya juga kebingungan sama seperti bos Bayu bos. Ternyata jadi orang kaya
susah juga ya bos. Saya pikir tinggal beli, pengen ini tinggal ini bos. Nah, itu pemikiran kamu yang salah ya. Jadi kebahagiaan seseorang itu tidak hanya bisa diukur dengan uang ya. Artinya uang menjadi kebutuhan pokok. Kebahagiaan itu adalah cara ya. Jadi setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam mencari kebahagiaannya ya. Tidak melulu hanya tentang uang. Siapa sih di dunia ini orang yang nggak punya uang? Asalkan dia mau bekerja dan dia pantang menyerah, aku yakin dia pasti bakalan jadi orang yang berhasil kok. Apapun pasti akan dia capai kalau benar-benar serius ya. Tapi kan sejauh ini saya kerja sama Bos Bayu kan, kelihatannya Bos Bayu udah bahagia banget, seneng banget bos. Tapi malah nggak taunya sekarang sesusah ini bos. Masih ada bingungnya juga gitu loh bos. Itu ya. Jadi kan aku ini nggak mungkin selalu memperlihatkan kesedihan aku dan selalu memperlihatkan kebahagiaanku terhadap orang lain. Kadang ada sesuatu hal yang benar-benar buat aku sedih, tapi orang lain nggak tahu ya. Sebenarnya ya, aku mencari seseorang yang gimana ya, mencari seorang perempuan yang benar-benar bisa memahami aku ya. Dia tahu di saat aku sedang sedih tanpa harus bertanya, dan dia juga tahu di saat aku sedang bahagia tanpa aku harus menjelaskan sama dia ya. Perempuan seperti itu yang aku cari, dan ini ada pada salah satu perempuan yang sedang mau bertemu sama aku sekarang ya. Tapi serius nih bos, zaman sekarang kan bos tahu sendiri bos, waduh, cari perempuan kayak itu 1001 bos. Nah makanya antara dua perempuan ini salah satu ada yang seperti itu ya. Cuman aku nggak bisa langsung memutuskan sebelum aku menggunakan cara seperti ini, agar aku bisa ngasih bukti sama keluarga aku ya kalau pilihan aku ini adalah yang terbaik, dan aku nggak sembarangan buat cari perempuan. Buat apa kalau misalkan aku cuman mau sembarangan cari perempuan ya, ujung-ujungnya ya kandas di tengah jalan Ya, gitu kan. betul sekali, Aku nggak Bos. mau yang seperti itu. Ya insya Allah sebisa saya akan bantuin Bos Bayu meskipun ke bos besar bos. Kan yang penting Bos Bayu mendapatkan wanita yang emang udah terbaik gitu bos. Nah makanya yang kali ini kita harus berhasil ya. Kamu kesanakan tugas kamu sesuai sama yang aku perintahkan. Aku yakin ya, pasti kita akan menemukan mana yang terbaik buat aku ya. Ya kita lihat aja nanti. Yaudah kalau gitu kayaknya kita kesana aja kali ya. Langsung jalan aja nih bos. Iya, habis ini kamu langsung berangkat. Oke siap bos. Yaudah, yuk. Pak Sofian, saya boleh ada di sini Pak? Ya silakan. Kabar Pak Sofian gimana? Alhamdulillah kepada saya seperti yang Bu Putri lihat Bu, baik-baik aja Bu. Kabar ya, Putri? syukur. Ya, kabar saya juga baik, alhamdulillah. Ya sekarang tetap kerja. Ya, saya tetap kerja di perusahaan itu Pak Sofian. Terus Pasti dianterin pacar barunya ya Bu. saya nggak punya pacar Pak Sofian semenjak saya udah nggak berhubungan lagi sama bos Pak Sofian itu. Saya nggak ada deketan lain kok. Ah masa sih Bu, kan zaman sekarang loh Bu, cewek secantik Bu Putri sangat gak masuk akal kalau misalkan gak punya pacar Bu. Beneran Pak Sofian, saya udah agak sedikit trauma sih, takut sakit hati yang kedua kalinya. Lah bentar, emang Bu Putri sakit hati kenapa Bu? Pernah diselingkuhin atau gimana kek? Maksudnya Ya, saya nggak pernah diselingkuhin sama bos Pak Sofian itu, tapi dia menghilang tanpa kabar Pak, dan itu sudah bikin saya sakit hati banget sampai ya saya nggak tahu harus gimana. tapi ini saya boleh jujur nggak Bu? Ya sebenarnya saya kerja sama bos saya udah lama berhenti Bu, gara-gara bos saya kecelakaan gitu Bu, dan sampai-sampai
semua usahanya bangkrut, Bu. Terus keadaannya sekarang gimana? Ya, keadaan bos saya sekarang aduh, sangat memprihatinkan, Bu. Sampai-sampai bos saya lumpuh sekarang, Bu. Lumpuh. Ya, mungkin dari itu, Bu, bos saya mulai menghilang dari kehidupan Bu Putri, Bu. Terus sekarang dia ada di mana, Pak? Ya, palingan kalau sore-sore kayak ini dia ada di alun-alun kota, Bu, deketnya pohon besar di tengah itu, Bu. Berarti sekarang perusahaan dia udah bangkrut. Dia sekarang udah nggak punya apa-apa gitu maksudnya. Ya, betul sekali, Putri. Kasihan ya, prihatin banget kehidupannya. Terus ini gimana sekarang? Ya, waduh, sekarang sih saya aja sangat kasihan banget, Bu. Kadang kalau misalkan saya ya ada waktu, saya sering ke bos saya, Bu. Kan saya ngerasa udah banyak berutang budi, Bu. Sekarang kehidupan bos saya ya kesehariannya nggak ada yang nemenin. Kan sedangkan orangnya nggak bisa apa-apa kalau misalkan lumpuh, Bu. Kok kalian nggak ngabarin aku ya? Ya mungkin Pak Bayu ngerasa bersalah, Bu. Emang Bu Putri nggak kasihan, Bu? Iya kasihan banget dong, Pak. Lagian kan saya juga pernah deket sama dia. Bukan karena saya pengen deket lagi, cuman saya prihatin aja. Soalnya dia dulu orangnya kerja keras banget. Terus ya dia juga pengusaha kan, pengusaha sukses. Ya saya kasihan aja, prihatin sama keadaannya sekarang. Tapi meskipun sedikit, pastinya Bu Putri mesti ada rasa kan, Bu? Jangan ngomongin perasaan sekarang ya, Pak. Cuman sekarang keadaannya masih kurang pas ya. Apa karena sekarang saya udah lumpuh, nggak bisa apa-apa? Enggak gitu. Cuman kan yang dulu yang mutusin saya kan bos Pak Sofyan yang nggak ada kabar. Bukan saya nggak mau, cuman yang ninggalin saya kan dia. Yes, Bu. Tapi bos saya kan nggak langsung bilang putus, Bu. Cuman menghilang, nggak ada kabar aja, Bu. Udah deh Pak, mending saya mau ke bos Bapak aja ya. Ya nggak apa-apa, Bu. Sekarang ada di mana biasanya? Ya di alun-alun kota, Bu. Kebetulan biasanya kalau sore kayak ini duduk-duduk di dekat pohon besar di tengah tuh, Bu. Tahu kan, Bu? Tapi dia sama siapa? Ya pasti sendirian lah, Bu. Kan sekarang dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Kalau saya ke sana kiranya ganggu apa enggak ya, Pak? Ya enggak lah, Bu. Kan bos saya sendirian cuma, Bu. Ya udah, saya ke sana dulu ya, Pak. Ya udah, serius nih, Bu. Iya, serius. Kasian juga kan sendirian. Ya udah, hati-hati, Bu. Duluan ya, Pak. Yes. Nah, sekarang aku harus hubungin Bos Bayu nih. Ya, halo, assalamualaikum, Bos. Nah, target pertama sekarang udah menuju ke lokasi, Bos. Oke, siap, Bos. Oke, siap, Bos. Waalaikumsalam. Nah, kayaknya sekarang saya berhasil ngejalanin semua rencana Bos Bayu nih. Semoga aja apa yang menjadi tujuan Bos Bayu sekarang ya sukses lah kan ini. Soalnya menyangkut masa depan Bos Bayu. Nah, udah sekarang aku langsung jemput aja nih. Ini beneran kita jalan-jalan di sini. Ya sekali-kali gak apa-apa lah sayang. Ya tapi ngapain? Kok tumben kamu ngajak aku sini? Ya aku ada yang harus kita omongin. Ya, Apa sih? Ya kan mau ngomong sesuatu bisa nggak di sini? jadi sini aja Nah, kamu kita. kalau nggak di sini nggak bisa ngomong. Ya kayaknya Bisa, kita kan? itu udah lama gak di sini, makanya aku pilih tempat yang sejuk ya. Iya sih sejuk. Seperti ini sayang. Ya, Ya udah Ini nggak loh. apa-apa. aku tuh pengen nanya, kamu tuh tetap kan pacaran sama si Bayu itu?
Ya iyalah, kok tumben kamu nanya itu. Terus kamu gak pernah nanya-nanya. Ya aku pengen nanya aja sayang. Ya. Kenapa? Ya, kalau kamu gak pacaran sama dia, udah putus sama dia, kamu gak bakal mendapatkan uang dia lagi dong. Paham kan maksud Iyalah. aku? Dan sebenarnya aku takut kamu sakit hati sih kalau misalnya ngomongin ini. Soalnya aku sama Bayu udah mau tunangan. Hah? Mau tunangan? Beneran? Iya beneran. Bagus dong sayang. Aku pikir kamu bakalan marah. Emang bagus karena aku mau morotin dia doang. Setelah itu, setelah uang aku banyak, bisa buat kita menikah. Nah itu. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Itu yang aku maksud. Dan lagian apa yang harus aku bikin marah gitu loh. Padahal kan aku kan udah tahu hubungan kamu selama ini buat morotin dia doang. Iya enggak? Iya, kamu kan tuh- nggak cinta sama dia. Ya iyalah, aku kan Nah, sama kamu. Aku maka- mau nikahnya sama kamu. Maka dari itu kamu tuh porotin ya uang dia sebanyak-banyaknya ya supaya uang kita itu tetap utuh ya. Kalau mau beli apa-apa pakai uang dia Bener melalui bang. kamu. Aku nggak nyangka loh aku bisa pacaran sama kamu, deket sama kamu. Kamu tuh sefrekuensi sama aku, makanya aku nanti maunya sama kamu. Ya, kamu kan dulu sebelum pacaran sama dia, kamu kan udah bilang dulu sama aku. Ya, tujuan kamu cuma itu ya, makanya aku izinin kamu buat pacaran sama dia. Ya kalau semuanya kamu tunangan, kamu gak apa-apa tapi jangan sampai kamu menikah sama dia sebelum. Enggak lah, ngapain? Kamu tuh nggak usah ngasih tahu kayak gitu. Aku emang nggak mau nikah sama Ya, dia. aku takutnya kamu tuh kebablasan gitu loh sayang. Sebelum keluarganya dia itu ngomongin tentang pernikahan, kamu harus lebih dulu nguasain harta dia. Nah, makanya aku tuh selalu ngikutin perkataan orang tuanya dia juga. Kalau misalnya aku nggak kayak gitu, aku bisa kelihatan kalau aku cuma mau morotin dia doang. Pokoknya aku mau sepolos mungkin buktiin ke Bayu sama orang tuanya dia gimana caranya aku terlihat seperti menantu yang baik. Kamu tuh pinter banget ya, padahal aku Iya dong. gak ngajarin kamu seperti itu. Tapi pikiran kamu itu sudah bisa berkembang kemana-mana supaya kamu tuh aman gitu Dari loh sayang. sekarang diapresiasi teman aku dari dulu kayak gini. Iya, ya aku terkejut aja dengan pernyataan kamu yang tadi itu sayang. Masa kamu baru tahu sih? Ya baru tahu lah, karena kamu kan nggak pernah cerita tentang itu sama aku, baru pertama kali ini aja. Ya pokoknya kamu tetap ya baikin kedua orang tua Bayu ya Iya. supaya kamu itu sangat gampang buat morotin. Atau enggak gini aja sayang. Gimana? Ya, kamu minta. Gitu dong, kamu harus kasih ide buat aku. Ya kamu minta uang ke orang tua Bayu ya buat inilah, buat itulah. Apa? Aku tuh nggak punya alasan kalau buat orang tuanya dia. Aku tuh harus terlihat sebaik mungkin. Kalau Nah, Bayu, gini Bayu aja tuh sayang, gini sayang ya. Kalau semuanya kamu bareng sama orang tuanya Bayu, nah pasti orang tua Bayu itu pakai perhiasan tuh. Nah, Iya. Terus kenapa? ya kamu puji orang tuanya dong supaya dia tuh menawarkan kamu buat Oh, beli. aku udah pernah kayak gitu. Aku udah pernah. Masa, sayang? Ah, berhasil nggak? jadi berhasil lah. Berhasil tapi Berhasil. Tapi perhiasannya aku jual. kamu Jadi jual. iyalah. Tapi kamu nggak bilang sama aku. Ayo, uangnya dikemanain? Ya buat kita berdua juga. Kenapa aku harus bilang aku dapat uang dari mana? Jadi waktu itu aku memuji barang milik orang tuanya Bayu. Terus aku bilang aku nggak punya, aku juga pengen. Gitu. Aku nggak minta, tapi ya. Iya kan kamu mancing-mancing karena- dia Iya sayang. benar, itu trik. Tapi secara halus gitu loh. Nah itu yang aku kagum dari kamu ya. Itu dong, tiap kerja keras aku harusnya kamu mengapresiasi dan kamu kasih semangat buat aku. Iya. Karena baru sekarang setelah sekian lama. Aku Ya. pikir karena kamu marah sama aku, jadi Sayang, aku nggak pernah cerita Kita sama kan kamu. nggak sama kamu. ngebahas ini kemarin-kemarinnya, makanya aku nggak pernah apresiasi kamu gitu loh. Dan berhubung kamu sudah ngomong panjang lebar tentang keluarga Bayu ya, aku harus apresiasi dong. Hah? Iyalah.
Tahu gitu, tahu kamu nge-support aku begini. Aku minta dukungan kamu dari dulu lah, nggak Ya, kamu sekarang. gak bilang sih. Ya, biasanya kamu kan sering sharing sama aku kalau kamu itu. Ya tapi kan mau ini soal orang berantem. lain. Aku takut kamu sakit hati kan aku ngejaga perasaan kamu. Ya, Ternyata enggak, kamu kayak sayang. gitu. Ya kan uang, Aku jadi lega tahu. uang kamu kan buat aku juga, ngapain aku marah gitu loh. Tapi Kalau- dipikir-pikir nggak worth it juga deh kalau misal aku yang kayak gini terus-terusan. Kamu juga harus kerja dong. Nggak mungkin aku porotin Bayu selama-lamanya. Nanti aku pasti berhenti setelah aku berhasil mengambil semua harta Bayu dan keluarganya dia. Dan itu nggak bakal menjamin masa depan kita berdua. Sayang, kalau aku harus bekerja sama orang, aku moh banget tau nggak? Hah? Aku nggak pengen. Oh ya udah. disuruh. Jadi sekarang planning kita morotin Bayu sebanyak-banyaknya terus kita buka usaha. Nah Gimana? itu yang aku pikirkan. Iya iya. Ya, masa Smart kamu- banget ya aku bangga banget sama aku. Masa- Iya. Ya, kamu harus Proud bangga of sama me. diri kamu sendiri. Ya, kalau Aduh. kamu udah minder, ya kamu gak bakalan maju sayang. Ya, apa-apa ya harus dengan keyakinan. Kalau kamu Gitu pasti maksud bisa. aku kayak gitu. Aku harus dimotivasi biar aku makin semangat nyari duitnya. Morotin duitnya maksudnya. Ya udah, kita harus timbun sebanyak-banyaknya uang dari Bayu. Nanti kita buka usaha. Oke? Buka perusahaan yang Nah. besar. Bisa juga tuh. Atau enggak, kamu apa? Barang-barang berharga dari perusahaan kamu curi deh. Ya, nanti kamu Ada tenang minta aja, tanda-tanda. masih banyak banget yang belum aku lakukan buat ngambil semua hartanya dia. Aku udah. janji bakal ngejadiin kamu CEO di suatu perusahaan. Sekarang tugas kamu adalah merancang bisnis apa yang akan kita kerjakan nanti. Bentar. Kenapa sih? Ini Bayu. Kok tumben? Aku angkat ya, nggak apa-apa. Angkat lah. Halo, Bay. Aku lagi di luar. Kenapa? Kamu ngapain di situ? Hah? Enggak kok. Aku nggak bohong sama kamu. Aku lagi di luar nih. Aku juga di ini di dekat taman yang kamu sekarang itu. Aku ke kamu. Ngapain? Iya. Ya aku bakal ke situ. Ya udah tunggu ya. Apa sih? Mau dikasih uang kaki? Enggak. Ini Terus? Bayu juga ada di sini ternyata. Terus? Aduh, aku panik kalau dia nelpon karena dia ngeliat kita berdua. Enggak kan? Gak mungkin lah. Ngapain dia di sini? Dia tuh nggak pernah ke sini. Terus dia ngomong apa aja? Aku cuma disuruh nemuin dia tapi nggak tahu buat. Ya udah, bareng apa? sama aku aja. Janganlah. Kamu tunggu di sini aja. Nanti kalau dia curiga gimana? Nanti gagal loh Sayang. rencana kita. Aku tuh takut kamu tuh dia apa-apain sama dia. Ya? Enggak, lagi kan aku bawa handphone. Nanti kalau misal ada apa-apa, aku bakal telepon kamu. Ya udah deh, gini aja. Kamu nemuin dia. Mas, kamu mikirin apa sih? Aku ngumpet. Ya, kamu Ya, ngumpet. kalau Kamu ngumpet di sana aja. iya nggak apa-apa ya. Ya udah, Yaudah, ya. minta uang dong sama dia. Ih, tenang aja. Kayaknya ini Bayu ya. Iya. Aku jadi Ya bener ini nggak Bayu. sabar. Bay. Put, Eh, kamu kok bisa ada di sini, Put? aku tahu dari Pak Sofyan. Kan Pak Sofyan barusan ketemu aku, terus Pak Sofyan cerita kalau kamu ada di sini. Kabar kamu gimana? Kabar aku baik, Put, ya seperti yang kamu lihat sekarang. Ya, aku beberapa bulan yang lalu aku kecelakaan, Put. Nah, terus setelah aku kecelakaan, ya kondisi aku seperti yang kamu lihat sekarang. Dan nggak cuman berhenti di sana, Put. Seluruh aset aku sekarang udah aku jual semua. Perusahaan udah nggak ada buat aku berobat, tapi keadaanku masih tetap seperti ini, Put. Ya, aku mohon maaf sebelumnya sama kamu, Put. Aku dulu bukan bermaksud buat nggak ada kabar, Put.
Tapi karena memang kondisiku seperti ini, akhirnya aku nggak sempet buat ngabarin kamu, Put. Masalah itu udahlah, nggak apa-apa. Aku maafin kamu kok. Dan aku tadi ketemu sama Pak Sofyan. Pak Sofyan juga udah cerita sama aku kalau kamu kecelakaan. Kok kamu nggak ngabarin aku sih, Bay? Ya aku sebenarnya pengen ngabarin kamu, Put. Aku cuman takut jadi beban buat kamu, Put. Makanya aku lebih baik nggak ngomong sama kamu. Ini juga kenapa Pak Sofyan juga masih ngasih tahu ya, Put, sama kamu. Kalau Pak Sofyan nggak ngasih tahu sama aku juga salah dong. Aku kan harus tahu, berhak tahu kabar kamu gimana. Iya, sekarang kamu kan udah tahu kabar aku kayak gini, Put. Terus apa yang masih mau kamu tanyakan sama aku, Put? Iya. Masalah keadaanku seperti ini, masalah ekonomi, sekarang aku udah gak punya apa-apa dan aku udah gak punya siapa-siapa, Put. Semua sudah ninggalin aku dan aku emang pantas buat ditinggalin karena aku cuman beban sekarang, Put. Aku udah gak bisa apa-apa. Tapi kamu masih ada aku. Aku bakal nemenin kamu sampai kamu sembuh. Tapi kan gimana sama pacar atau tunangan atau suami kamu, Put? Aku masih sendirian, Bay. Semenjak kamu ninggalin aku sekarang cuma fokus kerja. Ya, ketemu kamu sekarang. Perlu digarisbawahi ya, Put. Aku bukan ninggalin kamu, tapi kan aku kecelakaan jadi gak sempet buat ngabarin kamu. Ya kan aku juga nggak tahu kalau kamu kecelakaan. Jadi aku menyimpulkannya kamu ninggalin aku tanpa kabar. Ya, Put. Aku mohon maaf. Tapi aku heran aja ya, Put. Kenapa kamu masih tetap mau nemenin aku padahal sekarang kondisi aku udah kayak gini, nggak berguna, Put. Kata siapa kamu nggak berguna? Ya. Kata kamu sendiri. Ya iya, Put. Emang aku sekarang bisa apa? Jangankan buat membantu orang lain, buat bekerja, buat ngangkat kaki aja. Sekarang aku udah nggak bisa, Put. Jadi apa yang masih kamu harapkan dari aku, Put? Kamu masih berguna buat aku, Bay. Gini deh, kamu sekarang gak usah mikirin itu. Jadi kamu sekarang fokus buat sembuh aja. Kalau masalah pekerjaan, kamu gak usah mikirin sekarang, itu masalah belakangan. Dan kamu harusnya juga bersyukur sekarang kamu masih hidup dan bisa melihat dunia. Kamu masih ada teman yang baik kayak Pak Sofyan, ya kayak aku contohnya. Oh, berarti kamu mau nemenin aku sebagai temen? Ya, gimana ya? Dulu kita nggak ada status, kita cuma deket doang. Terus kamu nggak ada kabar dan aku nggak tahu status kita sekarang gimana. Iya, Put. Sekarang aku jelaskan nih sama kamu dan aku mau jujur semuanya sama kamu, Put. Sebenarnya aku itu dijodohkan sama orang tua aku waktu itu, Put, sama calon istri aku. Tapi di sisi lain aku juga gak bisa bohong masalah perasaan. Aku terus terang sama kamu, kalau masalah hati aku tetap sama kamu, Put. Jadi aku benar-benar cinta sama kamu, Put. Dan di sisi lain aku nggak pengen buat kecewa orang tua aku. Jadi aku dihadapkan dua pilihan yang sangat berat. Dan akhirnya sekarang, jangankan buat memilih, Put, ngurus diri aja sekarang aku udah nggak bisa. Jadi aku udah ya nggak terlalu berpikir ke sana sih, Put. Tapi emang kamu masih, seandainya nih misalkan aku tetap kayak gini, emang kamu masih mau sama aku? Kalau aku sih mau-mau aja ya sama kamu, tapi kalau kamu udah dijodohkan, ya nggak apa-apa. Aku harus apa? Emang kamu terima nih kalau misalkan aku dijodohkan sama orang lain? Kalau kamu bahagia, aku ikut bahagia kok, Bay. Kalau Iya. kamu mau sama perempuan yang dijodohkan sama kamu, kenapa aku nggak? Iya sih, Put.
Ternyata kamu itu sangat bijaksana ya, Put, jadi perempuan. Dan kamu gak egois. Sebenarnya jarang banget nih ada perempuan seperti kamu, Put. Dalam kondisi orang yang kamu suka sekarang udah lumpuh dan cacat, kamu masih tetap mau nerima. Yang kedua, kamu masih sempat-sempatnya juga mengutamakan kebahagiaan aku daripada kebahagiaan kamu sendiri, Pun. Jujur, itu buat aku tambah jatuh cinta sama kamu, Pun, dan tambah sayang sama kamu. Ya, gimana ya, Put? Aku nggak bisa nahan masalah perasaanku sama kamu. Kamu haus gak? Ya, kebetulan aku emang lagi haus banget, Put. Yaudah, kamu di sini aja. Aku mending cari minum buat kamu ya. Beneran nggak apa-apa? Beneran. Tapi kamu jangan kemana-mana. Kamu tunggu sini. Ya udah deh, aku tunggu sini, Put. Ntar ya. Astaga, ternyata Putri ini benar-benar berhati malaikat ya. Tunggu di sini ya. Ya udah. Kamu jaga diri, jangan lupa ya. Kamu harus minta uang yang banyak sama dia, oke? Iya, kamu kan kayaknya uang terus sih. Ya kan emang itu tujuan kita, sayang. Iya, tapi ntar kalau udah kelihatan ada apa-apa, kamu langsung ke aku ya. Pastinya, Kamu nggak boleh sayang. lihat kemanapun, kamu nggak boleh kemana-mana. Aku bakal Pandangan kamu harus tetap ngeliatin aku sama baik. Ya. Udah. Wah. Ya. Baik, kamu kenapa? Gini, Win, aku barusan nelpon kamu karena memang aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu, Win. Karena kan aku udah sekitar 1 minggu nih nggak ketemu sama kamu. Ya sekarang kondisi aku ya seperti ini, Win. Seperti yang kamu lihat, aku kecelakaan. Apa? Dan Kecelakaan? sekarang posisi aku seperti ini. Ditambah lagi perusahaan yang aku pegang sekarang bangkrut. Baik, kamu serius? Gak mungkin dong tiba-tiba kejadian dua-duanya secara langsung. Sebenarnya nggak secara langsung sih, Win. 1 minggu sebelum aku kecelakaan memang udah agak sedikit rumit masalah kantor. Nah, kemudian aku nggak fokus di jalan, kemudian ya akhirnya terjadi kecelakaan dan sekarang aku udah lumpuh kayak gini, Win. Aku agak bingung sih, Baik. Kenapa kamu gak kasih tahu aku pas kamu kecelakaan? Keluarga kamu juga gak ada ngomong apa-apa sama aku. Ya aku emang sengaja bilang sama keluarga aku buat gak ngasih tahu. Kenapa Win. kamu gak nganggap aku di sini? Bukan gak nganggep kamu, Win. Kamu kan calon tunangan aku. Aku takut kamu itu khawatir sama aku, Win. Apa? Khawatir? Aku tuh gak khawatir sama kamu, Mbak. Ya aku khawatirkan adalah harta kamu. Harta kamu gimana? Yang sebanyak itu, terus kamu bangkrut. Kamu udah kayak gini, kamu bisa apa sekarang? Kamu Maksud maksudnya aku bakal mutusin kamu kalau aku udah tahu dari awal. kamu apa-apaan sih, Win? Kamu kok malah ngurus masalah harta aku, Win? Itu bukan urusan kamu, Win. Ya, Aku tapi kan mau itu juga- bangkrut, mau aku apakan hartaku, itu terserah aku. Kamu kok jadi ngatur-ngatur kayak gitu, Win? Ya kan itu juga penting buat masa depan aku sama kamu Oh, kalau aku misal tahu nih. nanti. Berarti kamu mau tunangan sama aku, mau dijodohkan sama aku, itu karena kamu melihat hartaku aja. Baik, kamu nggak sosok polos deh, Bay. Kita realistis aja ya, kita butuh makan loh, Bay. Dan kebutuhan juga bukan soal makan, tapi kebutuhan yang lain juga banyak. Kalau kamu udah kayak gini, apalagi yang bisa diharapin, Bay? Kamu bisa ngasih makan aku, kebutuhan aku semuanya banyak. Jadi kamu harusnya nggak usah kaget dong, harusnya kamu udah tahu resikonya gimana kalau kamu ngasih tahu sama aku soal ini. Aku serba salah ya, Win. Gak ngasih tahu sama kamu. Tadi kamu bilang aku gak nganggep kamu. Setelah sekarang aku kasih tahu, kamu malah maki-maki aku, Win. Kamu sebenarnya, Win, mau tunangan sama aku, mau nikah sama aku cuman karena kamu emang tulus sama aku atau karena harta aku aja, Win? Jadi kamu jangan main-main sama aku, Win. Sekarang ketika aku udah bangkrut dan udah lumpuh kayak gini, kamu masih lagi ngomong kayak gitu. Oh, kamu Kalau berpikir dari tadi ya? kalau lumpuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi dong.
Mau buat jualan di sini aja nggak bisa, apalagi buat buka perusahaan kamu yang dulu. Udah deh Win, kalau Kamu mau aku jadi babu kamu sampai aku mati gitu maksudnya? udah deh, mending sekarang kamu pergi dari sini ya. Udah muak banget sama kamu, daripada kamu cuman ngomong tapi nyakitin hati aku Win. Mending kamu Nyakitin, pergi. Bay. Di sini kamu yang ngecewain aku, Bay. Kalau kamu mau lupa harusnya perusahaan kamu jangan bangkrut. Oh, Itu gimana terus sih? kamu mau mempermainkan aku? Emang ada apa sih? Hah? Hah? Kamu kok marah-marah sama dia? Sayang. Jadi gini, sayang. Aku nggak tahu kenapa dia tiba-tiba lumpuh kayak gini. Win, Aku kamu juga apa-apaan Win? kaget. Kok kamu tiba-tiba bilang sayang sama laki-laki ini Win? Kenapa? Kenalin, ini pacar aku. Kamu bener-bener Kenapa? Kurang Nggak ajar. salah dong. Berarti dia udah gak bisa dimanfaatin lagi dong. Kalau Bisa. Padahal kan rencana kita berdua bakal ngabisin harta dia sampai habis-habis banget. bener banget. Tapi kalau kayak gini jalannya kan Ya gagal deh kita. ya udah. Jadi kayaknya udah cukup sih uang yang aku ambil dari dia. Ya. kamu kurang ajar banget Win. Aku selama ini udah percaya sama kamu, tapi kamu malah selingkuh sama orang lain dan kamu bilang mau nguras hartaku Win. Kamu ini Iya. manusia atau bukan Win? Harta kamu udah habis kan, jadi udah Selama selesai. ini. Dan hubungan kita berarti udah selesai juga. Wah, mau nganggep mantan aja aku udah malu banget kalau kamu udah lumpuh kayak gini, bangkrut lagi. Kamu nggak usah banyak ngomong, mending kamu pergi dari sini Win, daripada aku tambah Kenapa? marah di sini. Kamu mau nangis karena udah dikata-katain sama aku. Bayi, kamu tuh udah cacat, kamu udah lumpuh, kamu nggak bisa apa-apa, Bay. Dan aku udah mau nikah sama dia sebentar lagi. Kamu nggak guna di sini, mending kamu mati aja sekalian. Win, kamu Emang iya kan? Kamu coba-coba, kamu tuh udah nggak guna, lihat. Tuh kan, kaki kamu itu mending nggak usah dipakai sekalian. Win, kamu kurang ajar banget ya Win. Di sini banyak orang, kamu masih tega-teganya menghina aku kayak gini Win. Kenapa kamu malu di depan orang? Semua orang juga udah tahu kalau kamu tuh udah cacat, jadi kamu nggak perlu malu dong. Aku kira ya selama ini orang tua aku nggak salah ngasih jodoh sama aku Win. Tapi Justru ternyata, aku yang salah ketemu sama kamu. ternyata masih ada ya manusia sejahat kamu di dunia ini Win. Keluarga aku masih kurang apa sama kamu Win. Dan aku masih kurang apa sama kamu Win. Kamu Kamu jahat kurang banget sama aku. Kamu bertanya, maksudnya kamu kurang apa? Apa aku perlu ngasih kamu kaca yang besar biar kamu ngaca? Dan sekarang kamu udah selingkuh sama orang lain. Bagus Win. Bagus dong. Dan kamu bangga, kamu selingkuh Ya dengan iyalah. orang lain. Dan kamu merendahkan aku yang udah gak bisa apa-apa kayak gini. Terus aku bakal pergi yang menyedihkan gitu. Setelah dari kamu, hidup kamu itu cuma bergantungan sama kursi roda ini. Udah Win, yang penting aku udah tahu sama kamu ya Win. Dan jangan sampai nanti kamu nyesel Win. Kamu pikir Apa? Nyesel? Buat apa menyesal? Dan aku udah bersyukur banget kalau bentar lagi aku bakal ninggalin kamu dan aku mau menikah sama dia. kamu pergi sekarang daripada aku tambah marah di sini. Pergi Win. Yaudah yuk. Karena di sini udah gak ada waktu lagi. Benar. Aku kira Windy itu adalah wanita yang baik. Ternyata dia jauh dibandingkan sama Putri. Baik. Baik, kamu kenapa kok di bawah? Iya, Bu. Sini aku bantu. Tadi aku ketemu sama ya calon tunangan aku, Bu. Iya, terus? Dia kesini tadi aku kira mau ngasih support atau apa sama aku, Bu. Tapi ternyata dia kesini cuma buat maki-maki aku. Dan dia udah gak mau sama aku karena aku udah lumpuh, udah bangkrut. Dan lebih parahnya tadi dia juga ngenalin pacar barunya sama aku. Dan dia juga terus terang ternyata dia mau tunangan, mau dijodohkan sama aku karena dia cuman pengen nguras hartaku aja, Bu. Aduh, Dan aku udah kecewa banget, Bu. Ya aku mohon maaf sebelumnya sama kamu, Bu. Tapi ya gak apa-apa, aku terima, Bu. Lagian siapa sih di dunia ini yang masih mau sama orang lumpuh kayak aku dan bangkrut kayak gini, Bu? Kecuali kamu, Bu. baik. Ya, Udah, kamu nggak usah mikirin calon tunangan kamu itu.
Gimana kalau kita jalan-jalan aja daripada kamu mikirin yang buat kamu sakit hati? Udah deh, Bud. Makasih banyak ya, Bud. Kamu masih mau baik dan perhatian sama aku, Bud. Iya dong. Ya, Terus rencana kita ini gimana? Hah? Kita mau nikah langsung atau kita masih dalam proses pertunangan atau gimana? Hah? ya kayaknya proses dulu aja deh. Soalnya kan nanti kalau kita nggak punya apa-apa buat masa depan kita gimana? Kan uang kamu udah banyak habis ngurutin pria itu. Loh, Kamu di mana aja? Pak Sofyan? Iya, saya ada kepentingan Pak Sofyan. Pak Sofyan, Saya nyariin kamu nih, Pak. Saya ada pekerjaan penting sama kamu Fit sekarang juga. Apa? gitu ya Pak Sofyan. Tapi saya lagi sama pacar saya Pak Sofyan. Oh ya udah, nggak apa-apa kok Fit. Sekarang kamu cukup ikut saya aja Fit. Gak apa-apa nih Pak Sofyan. Ya nggak apa-apa kok. Aku pulang Ya aja udah deh. kalau gitu. Udah nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa lah saya ngikut supaya kamu tahu pekerjaan aku yang sebenarnya. Oh iya kan pengen Kamu tahu kan belum pekerjaan tahu. kamu. Iya. Ya udah deh. Ya udah mari. Tapi nggak apa-apa ya. Tenang banget ya. Iya sih, Bud. Udah coba kita dulu, Bud. Emang kenapa? Ini ada. Kok ketemu sama dia lagi? Ngapain kesini? Ini orang yang udah ngedorong aku tadi, Bud. Oh, jadi ini mantan tunangan kamu? Oh ya, Win. Aku makasih banyak ya. Kamu udah mau jujur kalau misalkan kamu itu cuman mau morotin hartaku aja. Dan kamu udah ngenalin pacar baru kamu. Ya. Dan pacar baru kamu itu adalah anak buah aku, Win. Apa? Bos, saya minta maaf banget karena Bos? tadi udah marah-marahin bos. Ya, saya kan sesuai perintah bos. Fit, kamu gimana sih kamu? Ya, menurut kamu, aku tuh beneran suka sama kamu. Aku disuruh bos aku buat melihat sikap kamu sebenarnya seperti apa, ya? Karena bos tuh orangnya sukses, pengusaha. Ya gak mungkin lah bos itu memilih perempuan seperti kamu. Tahu nggak? Maksudnya gimana sih? Ini udah direncanakan. Seharusnya dari awal aku udah tahu, Win. Dan aku emang udah feeling kalau misalkan kamu itu bukan wanita yang baik. Dan kamu pikir aku beneran lumpuh? Hah? Aku itu nggak lumpuh, Win. Baik. Ya. Aku cuman pengen tahu kamu itu Serius? beneran tulus atau enggak sama aku, Win. Tapi ternyata selama ini yang beneran tulus sama aku itu cuman Putri. Dan aku mohon maaf sebelumnya sama kamu, Put. Karena aku udah berbohong sama kamu. Aku sebenarnya nggak lumpuh dan aku nggak bangkrut, Put. Aku melakukan ini hanya untuk membuktikan sama keluarga aku kalau misalkan kamu itu adalah wanita yang baik, Put. Kalau kamu itu lebih baik daripada orang yang dijodohkan sama aku, Put. Baik, aku minta maaf, Baik. Baik, aku Dan tahu aku terlaluan. Kamu Bay. diem. Aku kan masih belum nyuruh kamu ngomong. Dan aku minta tolong nanti biar Pak Sofyan yang menyampaikan sama orang tua aku. Karena dia adalah saksi. Kalau misalkan orang yang dijodohkan sama aku ini nggak lebih dari seorang manusia yang sangat munafik. Kamu pikir David mau sama kamu, Min? Hah? Dia mau deketin kamu, ngabisin waktunya dia, cuman buat deketin kamu. Itu kan aku yang nyuruh. Kalau kamu mau jadi istri yang ketiga, ya kamu nggak masalah. David ini istrinya 2. Kalau kamu mau jadi yang ketiga, silahkan. Gimana, Fit? Kamu mau jadikan dia yang ketiga, Fit? Saya pikir-pikir dulu bos. Dia tuh boros orangnya bos. Ya, Oh, gitu. kalau dia jadi istri ketiga, bisa-bisa saya jual pakaian saya bos. Oh, sampai mau jual pakaian. Kan Fit? ada lagunya bos. Gimana, Fit? Jual baju, celana, itu semua demi Nyai, gitu loh bos. Wah, Lu kan ternyata sendiri. kamu itu kalau misalkan aku tahu, Fit, kamu mempunyai bakat seperti itu, aku bakalan daftarin kamu ke audisi, Fit. Wah, kalau punya istri 2 itu harus humoris bos. Oh, Nah, gitu supaya istri-istri kita itu tidak bosan sama kita, Oh, gitu loh bos. siap. Nah, tuh kan bos. Kamu diem, gak usah cengenges-cengenges. Yang boleh cengenges-cengenges di sini cuman anak buahku sama calon istri aku. Mulai sekarang ya, kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Dan oh ya, satu lagi, aku bakalan sampaikan sama orang tua kamu, Win, kalau misalkan kamu itu udah sering keluar malam, Gak usah, sering keluar sama cowok, aku bakalan ceritain Aku janji semuanya. gak bakal ganggu kamu, tapi kamu jangan bilang. Aku gak butuh janji kamu, Win. Yang aku butuhkan kamu dihajar sama orang tua kamu.
Nah, itu balasan buat orang yang suka menghina orang lain. Baru rantingnya nih ya, tak lagi bisa-bisa pokoknya nih jatuh ke kepala kamu. Kamu pergi sekarang, Fit. Udah deh, mendingan kamu pergi. Fit, aku makasih banyak ya Fit sama kamu Fit. Kamu udah mengorbankan banyak waktu buat membantu aku dan juga buat kamu Pak Sofyan. Saya juga makasih banyak ya. Setelah ini saya bakalan kasih hadiah buat kalian berdua. Oh ya Fit, kamu jangan terus-terusin tuh Fit. Jangan nambah istri lagi Fit. Cukup 2 aja Fit. Ya, enggak lah bos. Masa saya nambah istri terus bos? Ya udah deh kalau gitu. Aku kayaknya lebih seneng di kursi roda ini deh Fit. Soalnya kan aku didorongin sama calon istri aku Fit. Iya bos. Tapi Bos. jangan selamanya dong bos. Ya, Untuk saat enggak. ini aja bos. Ini Bos kan- romantisan sama Mbak Putri. Ya ini kan cuman buat apa ya? Biar aku sama Putri ini tambah lengket. Akrab gitu ya bos, bener banget. Ya Yaudah. udah, kalau begitu kita pamit dulu bos. Kita nggak mau ganggu bos berdua. Ayo, Makasih ya. siap bos. Bayi, ini kamu beneran? Iya beneran Put. Ya aku makasih banyak ya Put. Kalau barusan kan aku yang didorong nih. Sekarang gantian. Kamu yang mau aku dorong Put. Ayo Put. Kamu dorong gimana maksudnya? Iya kamu duduk di sini. Aku yang dorong. Masa kamu kan perempuan. Masa perempuan yang mau aku suruh dorong Put. Ini kan biar agak lebih romantis gitu kan. Nah siap. Wah, enak dong ternyata kamu duduk di sini ya. Ya itu makanya.